Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong kita. Apapun problem dan tantangan yang kita hadapi saat ini, percayalah Dia Allah yang lebih besar dari problem kita. Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot move it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come to me, all who are weary, and I will give you rest. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. I know my brother and sister, He will carry you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, Jemaat IMC yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Tentu semua baik-baik ya. Kalau tidak baik nggak mungkin kita bertemu kembali pada pagi hari ini.
Kita masih ibadah secara online dan kita bersyukur karena Tuhan baik, kita masih ada sebagaimana ada. Hari ini hari Minggu tanggal 26 September 2021. Nah Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke dalam pemberitaan firman. Ya, kalau saya ambil tema pada pagi hari ini adalah do not lose heart. Do not lose heart. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya jangan tawar hati. Ya, jangan tawar hati. Do not lose heart. Ya. Oke. Kenapa orang bisa tawar hati? Ya, kenapa orang bisa lose heart? Ya tentunya dengan banyak yang dihadapi, ya, masalah, persoalan, ya, apa saja, ya, yang dihadapi membuat orang bisa tawar hatinya. Ya. Nah, coba kita lihat dulu satu ayat dulu dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita tawar hati pada waktu kesesakan, maka firman Tuhan katakan, kecillah kekuatan kita. Ya, if you falter in times of trouble, how small is your strength? How small is your strength? Betapa kecilnya kekuatanmu kalau kita suffer, ya, atau falter in times of trouble, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar, dalam penderitaan, maka kita falter dikatakan atau tawar hati. Nah, tentunya pengertian tawar hati ini atau hati yang tawar ini, ya kita bisa lihat di dalam mungkin kamus bahasa Indonesia atau apa, tapi kita mau lihat kepada bahasa aslinya saudara. Ya, apa yang dimaksud dengan filter atau tawar hati ini? Nah, saya lihat di dalam the Hebrew word, ya, kata kerja rafa, ya, kata kerja rafa yang diterjemahkan tawar hati atau filter, itu artinya filter kehilangan kekuatan, jadi hilang kekuatan. Ya, tawar hati, ya, dalam rafa ini artinya hilang kekuatan, tapi juga faint and steady, lacking courage, ya, itu dalam bahasa Inggrisnya, dan bisa juga berarti menjadi lemah, kehilangan kesadaran, dan membiarkan tenggelam, membiarkan jatuh, jadi membiarkan, ya, sehingga hati yang tawar ini hati yang dibiarkan jatuh, dibiarkan lemah, menjadi lemah, ya, dan sampai hilang kekuatan kita. Itu yang hati yang dimaksud dengan hati yang tawar. Maka kalau kita dalam menghadapi trouble, ya, atau kesesakan, atau kesukaran, atau kesulitan, atau temptation, pencobaan-pencobaan mungkin, ya, apa saja yang sedang kita hadapi. Tetapi kalau kita sampai filter, atau kita rafa, atau kita tawar, maka betapa kecilnya kekuatan kita. Maka kita tidak punya kekuatan, kita menjadi lemah. Nah, ini yang tidak dinasihati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita tidak sampai kecil hati, supaya kita tidak sampai tawar, supaya kita tidak kecil kekuatan kita, supaya kita tetap konsisten. Tentu mengapa sampai terjadi lemah atau tawar hati sampai kecil, ya, kekuatan ini? Ya, pada umumnya pasti tentu melihat kepada masalah. Begitu kita melihat kepada masalah, begitu melihat kepada persoalan, begitu melihat kepada kesesakan yang sedang terjadi atau yang sedang menimpa kita, nah itu membuat otomatis hati kita menjadi down, ya, menjadi lemah, menjadi tenggelam, menjadi tawar, ya. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Inilah yang dinasihati. Jangan sampai terjadi kepada kita, apapun yang terjadi saat ini, itu jangan sampai kita ini tawar, ya, filter atau rafa. Karena kalau itu sampai terjadi, kita izinkan itu, maka betapa kecilnya kekuatan kita. Berarti kita tidak punya daya lagi untuk bisa melawan. Kita tidak punya lagi kekuatan, dan kita tidak punya lagi iman, ya. Karena apa? Karena waktu sampai terjadi hati kita rafa atau tawar, berarti kita sudah melihat kepada masalah,
Berarti kita sudah concern kepada kesusahan-kesusahan atau kesesakan-kesesakan yang sedang datang, yang sedang menimpa, yang sedang kita alami mungkin. Nah, it doesn't matter, ya, apapun persoalan kita, ya, pada hari-hari ini tentu saudara, ya, karena masalah ini tidak pernah selesai, masalah ini tidak pernah berhenti dari sejak. Tapi kenapa ini terjadi masalah, terjadi kesulitan, terjadi kesukaran? Sejak manusia jatuh dalam dosa, terjadilah hal ini. Ya, jadi semua ini kalau dilihat lagi akibat daripada dosa, sehingga membuat kita ini menjadi down, menjadikan kita mudah sekali kita tawar hati kita, menjadikan mudah sekali kita ini tidak berdaya. Ya, ini sama juga dengan itu. Jadi kehilangan kekuatan, menjadi lemah, ya, kehilangan keseimbangan, kesadaran, ya, dan akhirnya tenggelam di dalam apa yang sedang kita pikirkan. Nah itu. Jadi saudara, saya ingat, ya, kita ingat sekali, meskipun, ya, kita melihat bagaimana sebagai orang percaya ini, ya, kita melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat demi mujizat di dalam menolong kita. Meskipun kita melihat bagaimana itu kita alami secara pribadi mungkin, ya. Tetapi kalau kita tetap melihat kepada masalah, maka kita akan lupa dengan semua apa yang Tuhan, ya, lakukan kepada kita. Ya, Tuhan tolong kepada kita. Tuhan melakukan hal-hal yang besar kepada kita. Saya beri contoh aja, waktu bangsa Israel, ya, tidak usah jauh-jauh. Ya, kembali lagi kita lihat kepada Alkitab, ya, meskipun kita tidak usah buka. Waktu bangsa Israel, ya, keluar dari penjajahan Mesir, ya, dari perbudakan Mesir. Bagaimana Tuhan itu memimpin mereka, Tuhan itu menuntun mereka, ya, dengan tangan yang teracung kuat dikatakan bahwa Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, membawa ke tanah perjanjian. Dan saudara ingat, pada waktu mereka sudah akan memasuki tanah perjanjian, oleh Musa diutuslah, ya, 12 orang pengintai, ya, dari setiap suku dipilih pemimpin-pemimpin semuanya. Dan dikirimlah mereka, dan selama 40 hari mereka menyelidiki tanah Kanaan. Dan akhirnya mereka pun juga memotong pohon tandan anggur yang begitu bagus sekali, tentu buahnya yang dompolannya itu yang begitu lebat sekali. Ya, tandan yang begitu luar biasa mereka bawa pulang, dan mereka katakan negara itu memang luar biasa indahnya. Ya, pohon ini buktinya, ya, dengan tanaman anggur, dan ada juga delima, dan ada lagi buah ara yang mereka bawa, dan menunjukkan bahwa betapa suburnya tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kita itu, dikatakan begitu. Cuma dikatakan, nah, tadinya sudah senang kan, cuma ini yang 10 yang ngomong, ya, cuma orang-orangnya di sana kuat-kuat, ya, pemakan manusia, ya. Kita berhadapan dengan mereka, kita seperti belalang, mereka seperti raksasa. Nah saudara, dari kata-kata itu akhirnya apa? Bangsa Israel menjadi tawar. Bangsa Israel menjadi lemah. Bangsa Israel menjadi nggak ada gairah untuk mau masuk ke sana. Sehingga Musa sampai mengoyakkan bajunya, ya, karena sedih sekali melihat mereka seperti ini, tidak melihat apa yang sudah dilakukan. Ya. Tapi kita lihat dari cerita itu bagaimana Yosua dan Kaleb, 2 orang ini yang luar biasa, yang mengatakan memang mereka bangsa yang kuat, tetapi yang berperang bagi kita bukanlah kita. Kita akan lahap mereka semuanya. Nah, sementara di dalam pandangan bangsa Israel, orang Israel akan dilahap oleh penduduk Kanaan, ya, oleh orang-orang enak, orang-orang yang raksasa-raksasa dikatakan. Tetapi Kaleb mengatakan, kita akan melahap mereka. Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Kita yang akan mengalahkan mereka. Tuhan memberikan tanah yang begitu indah untuk kita duduki. Janji Tuhan pasti digenapkan kepada kita. Nah, saudara, di sini kita lihat hati yang tawar tadi itu. Sementara Kaleb dan Yosua, dia beriman kuat sekali dan melihat kepada apa? Kepada apa yang Tuhan sedang janjikan, kepada apa yang Tuhan sudah lakukan juga di dalam kehidupan mereka sepanjang hari-hari mereka melewati padang gurun, ya, siang dikawal oleh tiang awan, malam dikawal oleh tiang api. Bagaimana Tuhan menuntun mereka sepanjang perjalanan, ya, sampai pada akhirnya akan memasuki, menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan ternyata
mereka melupakan semua apa itu. Dan itu yang menjadikan tawar semuanya. Menjadikan lemah mereka semuanya. Sehingga mereka grumbling di sana. Mereka akhirnya bersungut-sungut. Mengapa Musa engkau menuntun kami untuk membawa mati di padang gurun? Apakah di Mesir tidak ada tempatkah yang lebih baikkah daripada harus mati di sini? Karena gara-gara ucapan itulah akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan begitu marah kepada mereka. Bagaimana Tuhan mengatakan, oleh perkataanmu sendirilah maka engkau semua yang tercatat di sini tidak akan masuk ke tanah yang kujanjikan, tanah yang baik yang kuberikan kepadamu, kecuali anak-anakmu. Mayatmu akan bergelimpangan seperti yang engkau katakan. Saudara, luar biasa sekali kita melihat di sini. Maka waktu ya dikatakan dalam Amsal ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sama persis ketika hati ini tawar, ketika hati ini melihat kepada masalah, mendengar kepada masalah, ya, dan padahal mereka belum menghadapi, baru mendengar saja, ya, belum berhadapan, mereka sudah tawar karena ada kata-kata yang negatif yang masuk. Nah, mungkin juga pada hari-hari ini kita banyak juga mendengar hal-hal yang negatif yang membuat kita bisa lose heart, bisa tawar hati. Saudara, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tetap konsisten dengan janji Tuhan. Kita tetap konsisten dengan memandang tetap kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita tidak memandang atau melihat atau mendengar kepada hal-hal yang membuat kita bisa menjadi tawar. Tapi kalau kita tetap mengingat bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa, bagaimana Tuhan itu sudah melepaskan kita dari perbudakan dosa, Kristus sudah memikul dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, dan membawanya ke atas kayu salib supaya kita dibenarkan dan dikuduskan. Betapa Tuhan yang sudah begitu luar biasa itu, apakah tidakkah Dia akan juga menolong kita, mengentaskan kita. Tetapi yang diminta di sini bahwa kita harus mempertahankan iman kita supaya kita tidak lose hati kita, supaya kita tidak tawar hati kita. Kita teruskan dulu. Nah, saya ajak masuk ke dalam perjanjian baru. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu itu. Sebab kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lihat saudara. Kami tidak tawar hati. Therefore we do not lose heart. We do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ya, meskipun ya secara batin lahiriah kami semakin merosot, tetapi dari hari ke hari kami diperbaharui. Ya, sebab itu kami tidak tawar hati, tidak tawar hati. Manusia lahiriah kami mungkin semakin merosot, tetapi Dia katakan tidak tawar hati, tidak tawar hati. Ya. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa sekali. Ya, our troubles are small. Ya, lihat masalah kita, ya, kesulitan-kesulitan kita, kesesakan-kesesakan kita, atau penderitaan kita sangat kecil, small, sangat kecil, nothing. Ya, they last only for a short time dikatakan. Ya, terjemahan New International Reader Version. They last only for a short time. Ya, itu semua hanya sementara waktu saja, only a short time. But they are earning for us a glory. Tetapi itu menghasilkan sebuah kemuliaan bagi kita that will last forever. Kemuliaan yang selama-lamanya, ya, yang tidak akan ada akhirnya, last forever. It is greater than all our troubles. It is greater than all our problems. Lebih besar daripada trouble yang semua trouble, semua kesulitan, semua penderitaan, semua kesesakan yang kita alami. Jadi kalau ada mengalami hal-hal, jangan sampai lose heart, ya, jangan sampai lose heart maksud saya, jangan sampai tawar hati, jangan sampai seperti yang dikatakan ini, jangan tawar hati. Ya, meskipun secara manusia, secara logika kita semakin lemah, kita semakin tidak ada semangatnya, tetapi itu cuma sementara dikatakan. Kalau kita
tidak bisa menghindari itu semua, dan kita akan masuk ada dalam lingkaran-lingkaran kesesakan, lingkaran-lingkaran troubles, lingkaran-lingkaran penderitaan, lingkaran-lingkaran kesulitan. Tetapi seperti yang dikatakan Rasul Paulus, ingatlah itu hanya sementara, karena segala sesuatu ada waktunya. Ingat juga, percobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita semuanya fokuskan dengan firman, kita akan selalu bertahan. Kita akan selalu tidak akan mudah lose heart, tidak akan mudah menjadi tawar hati ini, tidak akan mudah menjadi tenggelam, tidak akan mudah menjadi lemah. Ya, tetapi kita akan tetap bersemangat. Kita akan tetap apapun yang terjadi, kita bisa memandang kepada kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap mempertahankan dan tetap beriman, berfokus kepada Tuhan, seperti yang Dia firmankan, seperti yang Dia janjikan, saya yakin, saya percaya, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, menelantarkan kita. Tidak mungkin. Maka kalau saya melihat lagi, saudara, kita melihat lagi bagaimana kalau bicara lagi kepada Yosua kembali, karena dia bagaimana sesudah dan Kaleb ya, sesudah menguatkan iman orang-orang yang lain ya, meskipun mereka sangat-sangat ditentang ya, karena 10 lawan 2 ya, tetapi kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan memilih Yosua, karena Musa pun juga waktu itu sempat marah kepada bangsa Israel sehingga dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tetapi dikatakan Yosua yang akan memimpin masuk ya. Yosua 2 orang seorang atau 2 orang bersama Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yang 10 orang sudah langsung dihukum mati waktu itu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kalau kita ikuti kembali, bagaimana Tuhan itu mengingatkan, jangan sampai engkau tawar hati, jangan sampai hatimu kecut ya, dalam Yosua pasal 1 ya. Kemudian Yosua pasal 10 juga dikatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau sampai tawar ya, dan percayalah, aku menyertaimu, aku akan berjalan di depanmu. Saudara, ini yang Tuhan selalu ingatkan kepada kita. Kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu lose heart, kita tidak perlu menjadi lemah dalam menghadapi apapun juga. Mungkin saat-saat ini, saudara, masa-masa sekarang ini memang bukan masa-masa yang mudah, masa-masa yang semua dunia sedang menghadapi masa-masa yang sulit ya, masa-masa lockdown, masa-masa pandemik ini adalah masa-masa ujian iman kita. Iman kita diayak. Ya, saya katakan lagi sedang ada penampian minggu yang lalu, saya katakan kita semuanya sedang diayak, kita sedang ditampi. Bagaimanakah iman percaya kita kepada Tuhan? Bagaimanakah pengiringan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan? Kita akan terus masuk ke dalam ujian-ujian, penderitaan-penderitaan atau hal-hal yang menyesakkan dada, hal-hal yang menyulitkan di dalam hidup ini. Ya, di dalam kita percayaan kita kepada Tuhan terus akan diuji, terus akan digosok sampai satu kali menjadi emas yang murni. Tetapi saudara, jangan sampai kita di hari-hari kita sedang menanti kedatangan Dia yang kedua kali ini, jangan sampai kita kandas menjadi tenggelam, menjadi rafah atau tawar, atau menjadi loose heart, atau menjadi kita lemah, atau menjadi kita tidak berdaya lagi. Tetapi saya percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam mengiringi kita. Masih ada lagi mungkin ayatnya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan ya, ayat 18, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus memberitahu bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, meskipun itu menyesakkan, meskipun itu merupakan sebuah tantangan, sebuah kesulitan, sebuah suffering, ya, penderitaan. Kami tidak melihat kepada yang itu, yang kelihatan itu, ya, yang sedang menimpa kami. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, ya, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Itu tadi yang dikatakan, hanya sementara saja. Penderitaan-penderitaan itu hanya sementara kalau dibandingkan dengan apa yang akan kita peroleh, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini saudara, kita kalau melihat lagi kepada kitab Ibrani 11, bagaimana pahlawan-pahlawan iman dijelaskan di sana sangat jelas sekali saudara, bahwa mereka mengharapkan, karena mereka tahu di bumi ini mereka cuma sebagai perantau. Di bumi ini ya, setiap kita orang-orang percaya, kita tahu kita hanyalah gypsy, kita hanyalah orang asing, kita hanya stranger, kita hanya numpang lewat. Ya, karena kita punya kewarganegaraan bukan di dunia ini,
Kita punya permanent resident bukan di dunia ini. Karena kita punya satu tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan semua mata sedang menuju ke sana. Ibrani 11 jelas sekali dikatakan itu. Saudara, semua mata sedang menuju karena mereka percaya bahwa ada satu tempat, yaitu kerajaan sorga, yaitu Yerusalem baru yang sedang menunggu kita. Nah inilah, jangan sampai kita lose heart. Jangan sampai perkara-perkara yang di dunia ini yang sedang menimpa kita, itu membuat kita menjadi tawar hati kita, menjadi kita lemah. Tetapi kita harus bangkit, kita harus menguatkan hati kita. Seperti Kaleb dan Yosua yang menguatkan hatinya, menguatkan hati bangsa Israel. Ya, meskipun yang 10 sudah membuat mereka lemah, membuat mereka tawar hati, membuat mereka kehilangan kekuatan, membuat mereka langsung stres, saudara. Tetapi jadilah seperti Kaleb dan Yosua, orang-orang yang selalu bisa untuk membangkitkan kekuatan, orang-orang yang selalu beriman, orang-orang yang selalu punya pikiran yang positif. Ya, mereka selalu fokus hanya kepada Tuhan dan selalu ingat kepada janji Tuhan, selalu ingat kepada bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memelihara. Maka seperti yang dikatakan bahwa meskipun mereka dikatakan bangsa Israel oleh yang 10 katakan seperti belalang yang menghadapi raksasa, tetapi bagi Kaleb dan Yosua memandangnya berbeda. Ya, mereka memandang yang kelihatan, tetapi Yosua dan Kaleb memandang yang tidak kelihatan, bahwa Tuhan yang berperang, Tuhan yang sudah mengalahkan segala-galanya, yang membuat porak-poranda ya pasukan-pasukan Mesir, bahkan orang-orang, bahkan segala alam semesta, bahkan Laut Merah yang sudah dipecah oleh kekuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga memberi makan mereka selama 40 tahun. 40 tahun mereka di padang belantara diberi makan dengan luar biasa, dituntun, dipimpin dengan tiang awan dan tiang api setiap hari. Bagaimana Tuhan melihara, itu yang diingat. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Apakah kita masih mau melihat kepada penderitaan yang mungkin saat ini kita derita? Saya tahu saudara, ada banyak hal yang sedang diderita oleh banyak orang percaya pada hari-hari ini. Pada hari-hari ini, saya juga banyak diskusi dengan hamba-hamba Tuhan. Kita banyak berbicara mengenai apa yang sedang terjadi. Ya, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan semua banyak menghadapi masalah pada hari-hari ini. Tetapi inilah yang dikatakan ujian bagi iman kita. Apakah kita akan menjadi tawar? Apakah kita akan menjadi lushat? Apakah kita akan menjadi rafah? Sehingga kita tidak berdaya, sehingga kita menjadi lemah, sehingga kita tidak punya kekuatan lagi. Atau kita memandang bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, meskipun tidak kelihatan. Tetapi kita yakin, kita percaya dengan iman kita, bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Bisa diaminkan, haleluya. Haleluya. Mari kita senyum dulu supaya saya juga tidak tegang. Amin. Haleluya. Karena saya percaya Tuhan juga ada bersama dengan kita sekarang. Tuhan juga ada di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Halo. 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 Tuhan ada bersama kita saat ini. Tuhan sedang membangkitkan semangat kita. Tuhan sedang mengingatkan kita. Tuhan sedang menasihati kita supaya kita tidak tawar hati menghadapi kesusahan-kesusahan, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi penderitaan-penderitaan yang apapun juga yang sedang kita alami di hari-hari akhir ini. Jangan pernah takut, jangan pernah lose heart, jangan pernah mengizinkan rafa itu menguasai kita. Ya, hati tawar itu menguasai kita. Tapi kita tetap memandang kepada kemuliaannya. Yang terakhir apa? Summary of the message. Whatever happened to us, don't be lose heart, don't be discouraged. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, apapun yang sedang kita hadapi, ya, sakit penyakitkah, kesulitan-kesulitankah, kehilangan pekerjaankah, kehilangan usahakah, usaha jatuhkah, atau apa saja. Ya, ingat, semua saudara kita juga menghadapi hal yang sama. Tetapi kalau pagi hari ini kita diingatkan, lihat, whatever happened to us, don't be lose heart, don't be discouraged. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita tawar, ya, jangan sampai kita tidak teguh hati kita. Tapi sebaliknya kita harus meneguhkan hati, kita harus menguatkan hati. Our troubles, our suffering are small
compared to what God prepared to us. Ya. Our trouble, penderitaan kita, ya, kesesakan kita kecil, dan itu cuma sementara. Sebentar juga akan lewat. Dibandingkan dengan apa yang Tuhan, what God prepare to us. Ingat saudara, kita harus melihat yang tidak kelihatan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Ingat, Dia sudah melakukannya bagi kita. Kita harus ingat, karya salibnya tidak bisa kita bayar. Segala penderitaan yang semestinya kita derita sudah diderita oleh Kristus lebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita bisa memandang kepada yang Dia lakukan bagi kita. Dia sudah merasakannya, Dia sudah melakukannya bagi kita. Saudara ingat baik-baik, Dia telah melakukannya bagi kita supaya kita kuat, supaya kita tidak lose heart, supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak discourage. Amin, haleluya. Kita harus tetap yakin kepada Dia. Therefore, let's fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. That is the eternal life. Wah, haleluya. Tuhan baik. Pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita, sungguh luar biasa sekali. Therefore, let's fix our eyes not on what is seen. Marilah kita fix, marilah kita arahkan, mari kita fix our eyes, mata rohani kita, bukan kepada hal-hal yang tidak kelihatan, ya, but on what is unseen, kepada yang kelihatan, ya. Let's fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Janganlah kita melihat kepada mata kita arahkan kepada apa yang sedang terjadi, yang sedang terlihat oleh kita, yang bisa melemahkan kita, bisa merontokkan iman kita, bisa menenggelamkan kita, bisa membuat kita tidak stabil, bisa membuat kita rafa, lose heart, tawar hati. Tapi kita melihat kepada yang tidak kelihatan, kepada janji Allah, kepada yang sudah dilakukan bagi kita. Itu tadi yang saya katakan, ya, that is the eternal life. Kehidupan kekal bersama dengan Dia. Saudara, tidak ada tempat yang lebih indah. Di dunia ini ingat, kita cuma sementara. Di dunia ini kita hanya numpang lewat. Di dunia ini kita stranger. Di dunia ini firman Tuhan itu jelas mengatakan semua. We are just only stranger. Kita hanya orang asing di dunia ini. Kita hanyalah numpang lewat di dunia ini. Kita hanyalah, saudara, sementara saja. Ya, yang sementara ini kita harus hati-hati. Kesempatan yang masih ada ini, inilah yang harus kita jaga. Dalam kesempatan yang ada ini, jangan sampai karena kita punya kewarganegaraan, kita punya paspor, heavenly paspor, kita punya paspor surgawi, paspor kehidupan kekal, bukan kehidupan sementara di dunia, saudara. Oleh sebab itu, kita harus terus memandang kepada kemuliaannya, memandang terus kepada apa yang Dia lakukan bagi kita, memandang terus kepada apa yang dijanjikan kepada kita. Saudara, berbahagialah kata Yesus, mereka yang percaya, yang tidak melihat namun percaya. Ya, saudara, kita adalah orang-orang yang tidak melihat, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya itu. Kita adalah orang-orang yang tidak akan mudah dikecohkan, ya, oleh apapun juga yang terjadi di dunia ini. Penderitaankah, masalahkah, kesesakankah, kesulitankah, apapun juga, semuanya kecil kalau dibanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersukacitalah di hari Minggu yang indah ini, di hari ibadah ini. Kita masih bisa bertemu muka, kita masih bisa bertatap muka, ya. Kita meskipun tidak secara fisik, tetapi secara online. Tapi Tuhan itu baik. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa sama-sama beribadah, sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengencourage kita. Supaya kita tidak lose heart, supaya kita tidak menjadi tawar hati, supaya kita tetap fokus kepada Dia. Dialah segala-galanya bagi hidupmu dan hidupku, saudara. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end, the creator of heaven and earth. How great you are, Lord. How great you are. Betapa besarnya, betapa mulianya, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Punya Tuhan seperti Engkau. Punya Allah yang selalu mau tahu dengan keadaan kami. Yang selalu mengingatkan kami, memberikan nasihat kepada kami seperti pada pagi hari ini. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang tawar hati. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang rafa, yang lose heart.
yang kehilangan kendali, kehilangan kestabilan, yang menjadi tenggelam karena keadaan. Tuhan, keadaan apapun, persoalan apapun juga, suffering, penderitaan apapun, kesesakan apapun juga boleh datang. Tetapi kami yakin, kami percaya, meskipun kami tidak melihat bahwa Engkau, Roh Kudus, ada bersama dengan kami. Roh Kudus, Engkau yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami, supaya setiap kami tetap on the right track, supaya kami tetap pada jalan-jalan terang dan kebenaran itu, sehingga kami tidak terkecoh oleh keadaan. Kami tetap kekuatannya daripadamu berlimpah-limpah dalam kami. Dikatakan seperti tadi Tuhan, firman-Mu, Rasul Paulus katakan, meskipun secara lahiriah keadaan semakin merosot, lahiriah kami semakin merosot, tetapi kerohanian kami semakin kuat. Tuhan, karena Engkau yang ada dalam kami, yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan extraordinary kepada setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi yang baik, pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang selalu care, yang selalu peduli dengan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kalau ada mereka anak-anak-Mu yang menghadapi masalah, apakah mereka yang sedang sakitkah, supaya mereka tetap pengharapan mereka tertuju kepadamu Tuhan. Karena hidup ini adalah milik-Mu. We are belong to you Lord. Ada masalah-masalah yang sedang dihadapi, supaya Tuhan, hamba berdoa anak-anak-Mu tidak kecil hati, anak-anak-Mu tetap bersemangat, tetap pandangan mata rohani mereka tetap hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Sehingga mereka tidak melihat hal-hal yang kelihatan, tetapi ada hal yang tidak kelihatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Apa yang tidak pernah timbul di dalam angan-angan kami, pikiran kami, yang tidak pernah kami dengar, itulah sesungguhnya yang Engkau sediakan bagi kami semua. Orang-orang yang selalu berpengharapan kepadamu, orang-orang yang percaya dan yang selalu Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan hatimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang baik ini. Roh Kudus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, apabila kita tetap setia, taat, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, yang menjadi perintahnya, maka ketahuilah Allah katakan, kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, dan Dia akan memberkati kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Demikian juga anugerah, kasih karunia, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahteranya akan selalu ada berlimpah-limpah dalam kita, sehingga itu membuat kita akan tetap konsisten, sehingga itu akan membuat kita tetap tidak menjadikan kita mudah untuk tawar hati, lushat, dan rafa itu tadi. Dan persekutuan ibadah Roh Kudus yang terus akan menyertai kita, memimpin kita, dan juga mengajar kita dan mempersatukan kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyebut kita semua. Terpuji-puji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, diberkatilah engkau di dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, diberkati juga your financial, keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkati juga pelayananmu, diberkati juga studimu, dan apa saja yang kau kerjakan, saudara berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya, amin.